Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, dalam video kali ini saya akan membahas tentang usaha bisnis Pop Ice. Bisnis ini terletak tepatnya di depan kampus Universitas Haluoleo Kendari. Untuk cara pembuatan Pop Ice ini sangat mudah dan cepat. Caranya tinggal masukkan air dan es batu ke dalam satu gelas, kemudian masukkan Pop Ice satu saset ke dalam blender. Langkah selanjutnya di blender sampai halus. Setelah itu baru dituangkan ke dalam gelas yang sudah diberi garnish susu coklat dan Oreo tabur. Pop Ice merupakan produk minuman milkshake instan dengan berbagai varian rasa yang banyak disukai oleh anak-anak dan remaja. Satu gelas Pop Ice ini dapat dijual dengan harga Rp5.000. Bagaimana teman-teman? Berminat tidak untuk membuka bisnis usaha penjualan Pop Ice? Sampai di sini saja video saya kali ini. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas kewirausahaan media. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman, di video kali ini saya akan membuat perkedel jagung manis dan bahan-bahannya yaitu siapkan minyak, sajiku tepung bumbu, telur dan jagung. Sementara alatnya yaitu kuali dan sudip. Nah, langkah pertama yang akan saya lakukan adalah mengiris jagung manis. Kemudian campurkan telur dan sajiku tepung bumbu. Lalu aduk hingga merata. Setelah semuanya merata, panaskan minyak. Lalu goreng perkedelnya hingga matang. Setelah semuanya matang, perkedel jagungnya siap dinikmati. Terima kasih. Oke guys, di sini saya akan membuat tahu cocol saus tomat. Pertama-tama itu siapkan bahannya, ada sajiku, ada tahu, ada saus tomat sebagai pelengkap, kemudian ada minyak. Oke, setelah itu kita panaskan minyak. Kemudian setelah nunggu minyaknya panas, kita persiapkan dulu untuk adonannya. Kita tuang tepung sajiku di mangkuk secukupnya, kemudian tuangin air. Setelah itu masukin tahunya, aduk hingga merata dan minyaknya panas, kemudian masukin tahunya. Oke, tahunya udah mulai menguning dan mulai kita balik, kemudian setelah kita balik, nah udah matang, kita tiriskan dan angkat. Setelah itu kita plating di atas piring dengan cantik. Kita tuangin saus di sampingnya sebagai bahan cocolannya. Dan jadi deh, siap dinikmati. Terima kasih. Baik, inilah beberapa rincian barang serta pendanaan perancangan program kewirausahaan media untuk studio foto digital Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal, NIM C1D320029. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat menjalankan kegiatan sehari-hari. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan isi proposal yang telah diajukan. Baik, proposal saya berjudul yaitu usaha jasa kerja tugas. Saya mengambil proposal ini karena saya melihat banyak mahasiswa atau pelajar yang terkendala dengan adanya tugas yang menumpuk, sehingga saya berinisiatif untuk membuka usaha jasa kerja tugas, mulai dari tugas tulis tangan, mengetik, memprint, bahkan menjilid. Jadi saya telah menyusun perencanaan yang mulai dari perencanaan awal. Yang pertama yaitu perencanaan alat dan bahan. Baik, yang pertama yaitu penyediaan mesin print seharga Rp2.075.000, kemudian penyediaan notebook seharga Rp1.700.000,
Terus kertas HVS ukuran A4 1 rim seharga Rp50.000. Terus cutter seharga Rp10.000. Mistar besi seharga Rp10.000. Kertas jilid berwarna 100 lembar seharga Rp100.000. Terus lakban hitam seharga Rp20.000. Stapler seharga Rp10.000 dan peluru stapler seharga Rp5.000. Jadi modal dari usaha ini yaitu Rp3.980.000. Yang kedua yaitu perencanaan sumber daya manusia. Untuk jabatan dan pembagian tugas, saya sebagai pemilik bertugas sebagai kasir sekaligus karyawan di usaha ini. Yang kedua yaitu jam kerja. Usaha ini akan dibuka setiap hari mulai dari pukul 07.00 sampai dengan 20.00. Nah, kita masuk pada strategi pemasaran. Jadi di sini ada 3 strategi. Yang pertama melakukan promosi via perorangan. Artinya kita memperkenalkan usaha ini melalui teman, saudara, bahkan masyarakat. Yang kedua melalui elektronik. Kita akan memperkenalkan usaha ini melalui media sosial, dimulai dari Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu dengan menyebar brosur kepada teman-teman misalnya di kampus. Yang kedua, untuk penetapan harga ke depannya, kita akan menerapkan berdasarkan tingkat keberlangsungan usaha. Artinya kita mencari keuntungan yang relatif bersahabat dengan kantong para konsumen, sehingga usaha ini akan berjalan terus menerus. Nah, kita masuk pada analisis SWOT. Yang pertama mungkin strength atau kekuatan, terdiri dari 3 poin. Yang pertama sumber daya manusia yang unggul, artinya yang bekerja di situ adalah orang yang paham, dan jika nanti ke depannya usaha ini akan besar insya Allah, maka kita akan merekrut orang-orang yang sesuai dengan poin pertama ini, yaitu sumber daya manusianya itu yang unggul. Terus yang kedua yaitu hasil usaha yang bagus, artinya produk yang kita hasilkan harus betul-betul layak dan disukai oleh konsumen. Yang ketiga yaitu memiliki sasaran pasar yang banyak, misalnya para mahasiswa dan para pelajar. Kita masuk pada yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Yang pertama pengelola masih berstatus mahasiswa. Yang kedua jam kerja harus disesuaikan dengan waktu perkuliahan. Kita masuk pada poin ketiga yaitu opportunity atau peluang. Yang poinnya yaitu banyak mahasiswa yang memiliki kendala tertumpuknya tugas. Inilah peluang kita yang perlu kita manfaatkan. Yang keempat yaitu threats atau tantangan. Yang pertama yaitu usaha belum dikenal karena baru dirintis. Inilah tantangan kita, bagaimana cara memperkenalkan usaha baru kita ini. Yang kedua yaitu saingan yang lumayan banyak. Di luar sana banyak jenis-jenis usaha yang memiliki kesamaan dengan usaha ini. Jadi kita masuk pada kesimpulan. Berdasarkan analisis atau yang kita lihat di lapangan, memang sekarang ini mahasiswa itu banyak terkenal dengan tugas yang menumpuk, maka perlu hadirnya jasa kerja tugas ini. Jadi jasa kerja yang akan kita rintis ini memiliki peluang besar. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Can anybody out there hear me?